Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitil kiram wa khususan ila musannif Syekh Muhammad Al-Ghazali wa ila abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina ustadina ustadina muallimina muallimi auladina biddin wa sallallahu alaihi wa rasulihi wa furu'ihi wa tabi'u alaihim ajma'in wa ghafarallahu lahum wa nafa'ana Allahu bi barakatihim wa bi rahmatina bi asrarihim anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kitab Bidayatul Hidayah. Masih dalam bab Al-Adab fil Masjid. Adab dukhulul masjid, tata krama masuk di dalam masjid. Sampai pada qaul kemarin, fa idza sami'tal adzana wa anta fis shalat fatammimis sholata tsumma tadarakil jawaba ba'da salami ala wajhi. Fa idza sami'tal adzana, jikalau engkau mendengar azan, wa anta dan engkau fis sholati dalam keadaan salat, fatammim maka sempurnakan as-sholata salat, tsumma tadaraka kemudian tsumma tadarukil jawaba kemudian ikuti menjawab azan itu ba'da salami setelah salam ala wajhi. Qaul ini menjelaskan bila kita dalam keadaan lagi menjalankan sholat, kemudian dengar azan, kita posisi di dalam masjid misalnya, baru masuk ke masjid, kemudian tahiyatul masjid, tiba-tiba di tengah-tengah kita sholat, azan berkumandang. Terus ini gimana? Fatammimis sholata, sempurnakan sholatnya dulu. Sempurnakan sholatnya setelah salam, baru kita menjawab azan sesuai dengan urutan yang sudah ada. Misal kita lagi sholat, kemudian kita sempurnakan sholat, kita selesaikan, kita salam, muadzin sudah sampai pada hayya 'alas sholah misalnya. Ya kita jawab sesuai dengan yang dilafadzkan oleh muadzin. Kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tsumma tadaraka jawab ba'da salam ala wajhi. Tidak usah kita menjawab ngurut dari awal. Begitu salam kita terus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tapi jawab kita sesuai dengan urut-urutan muadzin pada saat itu. Fa idza ahramal imamu bil fardhi. Setelah itu fa idza ahramal imamu bil fardhi. Kasus yang kedua. Fa idza ahrama apabila imam takbiratul ihram
bil fardi fala tastaghil illa bil iktida'i bihi. Fala tastaghil, maka kau jangan disibukkan illa bil iktida'i bihi, kecuali dengan mengikuti gerakan imam. Wasalli al-fardhu kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis shalah. Dan salatlah salat wajib seperti nanti yang akan dijelaskan di bab yang belakang. Begini. Orang makmum kepada imam salat ini iktidak. Sifat makmum itu iktidak, mengikuti iktidaul imam, mengikuti imam. Ketika imam takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, la tastaghil illa bil iktida'ihi, jangan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau kita memang sudah berada dan siap mengikuti imam itu, segera untuk mengikuti takbiratul ihram. Jadi kalau kita sudah lewat misalnya imam sudah membaca suratul Fatihah. Imam sudah membaca suratul Fatihah. Ini ada menyebutkan itu makmum, berarti sudah termasuk makmum, dianggap makmum yang sudah lewat. Artinya makmum sudah tertinggal. Namanya makmum masbuk. Makmum yang tidak nemu rukun pertama dari imam. Karena rukun yang kedua, imam itu sudah membaca suratul Fatihah. Jadi fadilah jamaah, jadi kesempurnaan orang berjamaah itu iktida'u alal imam, mengikuti secara berurutan apa yang dilakukan oleh imam. Tapi jamaah sah apa enggak? Tetap sah. Sampean jangankan tertinggal satu rukun, tertinggal satu rakaat, 2 rakaat, misalnya, kita tetap hitung orang yang berjamaah, cuma hitungannya itu makmum masbuk. Jadi makmum ini ngikuti. Ketika imam Allahu Akbar, segera makmum itu juga mengambil takbiratul ihram. Begitu imam takbiratul ihram, makmum jangan disibukkan dengan usolli fardhu apa itu. Misalnya melafatkan niat segala macam. Padahal sejati niat itu apa? Al-qasd fil qalb. Jadi apa yang ada di dalam hati kita ketika Allahu Akbar, saya niat salat isya lillah. Itu di dalam hati. Talaffuzul niyah. Ini Imam Syafi'i mengatakan melafatkan niat. Orang salat melafatkan niat hukumnya mustahab, dianjurkan, mendekati sunnah. Tidak dilafatkan, dilafatkan niat itu tidak wajib, melafatkan niat tidak wajib, tidak sampai wajib. Jadi misalnya Allahu Akbar, makmum segera Allahu Akbar di dalam hati, saya niat salat mengikuti imam itu. Nah, kemudian gerakannya juga gitu. Fatihah, ketika imam membaca Fatihah untuk salat-salat yang jahar, makmum diam, dengarkan bacaan surat Fatihah imam. Usahakan ketika mengucapkan amin itu bersamaan dengan imam membaca amin bareng. Setelah itu baru makmum membaca surat Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Maka aturan fikih itu mestinya seperti ini. Begitu imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian jeda sebelum membaca surat Al-Quran yang lain, ini nunggu kira-kira cukup makmum membaca surat Fatihah. Ini umpama jalan di sini nggak terlalu lama gitu. Kadang-kadang setelah baca amin, imamnya diem,
menunggu sampai selesai. Kira-kira makmum secara umum itu selesai membaca suratul Fatihah, baru kemudian imam membaca surat yang lain. Dan ini di kita kadang nggak jalan, terlalu lama karena perwatakannya itu rata-rata dijak nguni suwen, terlalu lama. Apalagi di kampung-kampung, sholat kalau model seperti itu yang jalan jarang. Rata-rata begitu imam selesai membaca amin, segera imam membaca surat yang lain. Itu yang rata-rata. Apalagi sebentar lagi musim tarawih ya. Salat tarawih itu kalau di lingkungan yang seperti ini kadang sih lumayan. Tumakninanya bisa diandalkan. Tapi kalau di kampung itu kadang-kadang makmum seringkali mendahului imam. Karena sudah hafal ritmenya. Allahu Akbar sami Allah di mana hanya diambil. Dia langsung aja. Terus itu gimana? Asal mereka itu dalam setiap gerakannya itu ada tumakninah, selesai. Rukuk sempurna tumakninah tanpa membaca apa-apa, kemudian i'tidal tanpa membaca apa-apa, kemudian sujud sempurna tanpa membaca apa-apa. Asal ada tumakninahnya tidak membatalkan sholatnya. Karena bacaan-bacaan itu hukumnya tidak wajib, sunnah. Yang wajib rukun qauliyah di dalam sholat itu hanya membaca suratul Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca salam yang pertama. Nah, bagi makmum ini jangan mendahului gerakan-gerakan imam. Misalnya imam ada yang modelnya itu lama banget, sujudnya lama banget ada. Kadang-kadang sujud terakhir dibuat lama sama imam. Biarin aja, ikut aja. Makmum ikut. Kadang-kadang kita sudah kadung ngerti ritmenya imam. Bahwa sujudnya ini biasanya sekian detik atau sekian imam belum memberikan isyarat dengan bacaan takbir kita sudah bangun duluan. Ini namanya makmum sing rotok tambeng. Makmum ndak gelem manut karo imam. Nah, ini biasanya kalau di lingkungan yang seperti ini jarang terjadi, tapi di lingkungan kampung itu sering terjadi, apalagi pada saat salat tarawih. Itu biasanya sering. Kalau salat wajib sih jarang kita temui. Kemudian itu iktidaul makmum. Kemudian ada kasus lagi misalnya, andai kita sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini kan mesti ada tahiyat awal ya. Tiba-tiba imamnya itu lupa. Imamnya lupa tidak pakai tahiyat awal. Makmum gimana? Makmum mengingatkan loh. Kalau laki-laki cara mengingatkan dengan baca subhanallah. Kalau perempuan cara mengingatkan tepuk tangannya itu model seperti ini. Jadi punggung tangan kiri ini dengan telapak tangan kanan. Aturannya seperti itu. Tidak sekedar wah ini namanya ngeplok idoro yang kalau yang ini punggung tangan kiri ini dengan telapak tangan kanan. Jadi sekali aja. Bukan terus tepuk berkali-kali, sekali aja. Nah, ternyata imam ini diingatkan seperti itu, dia masih lanjut. Dia sudah sempurna berdirinya, sudah baca. Ini makmum seperti apa? Boleh enggak makmum ini terus protes? Makmum, namanya makmum, tetap harus ngikut imam. Ternyata imamnya diingatkan masih lanjut dia. Makmum juga harus ikut lanjut kalau dia masih berjamaah di situ. Kalau tidak lanjut, dia mufarokoh. Saya lepas dari imam itu. Hukumnya berarti dia sholat sendiri tidak berjamaah. Tapi kalau dia ngikut imam, dia terus lanjut sampai menyelesaikan 3 rakaat untuk sholat maghrib, 4
zuhur, asar, untuk 4 rakaat zuhur, asar atau isya, selesaikan sampai 4 rakaat. Nanti sebelum salam, setelah baca tasyahud, dia sujud sahwi, kemudian baru salam. Nah, seperti ini, makmum juga harus ikut. Oh, imam habis dia sudah selesai. Tidak usah habis itu baru, wah imam keliru, terus dia dirasani. Ini sebenarnya makmum mau keluar, tapi dia, ya kalau dia sudah ada niatan untuk keluar, keluar aja. Keluar dari jamaah itu, tapi dia hukumnya nanti tidak menjadi sholat yang berjamaah, dia sholat, hukumnya sholat sendiri. La tastagil illa bil iqtida bihi. Wa sholli al-fardha kama sayutla 'alaika fi kaifiyati sholati. Wada. Nah. Fa idza faragta faqul Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallam. Allahumma anta salam minka salam ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam adkhilna daraka darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram thumma rabbiyal a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahdud ni'am wal fadl was sana'il hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini apa namanya, bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca setelah selesai menjalankan salat fardu. Kalau kita biasa seperti sing jenengan baca zikir-zikir apa itu setelah membaca setelah salat fardu. Nah, mungkin kalau kita setelah salat itu kita diem atau kita langsung kita baca-baca apa istighfar atau apa. Kalau di sini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah juga, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam dakhinnal daraka darus salam atau wadkhinnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu redaksi kalimatnya macam-macam. Subhana rabbiyal a'la la ilaha illallah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'am wal fadl was sana'il hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini beberapa kalimat yang kita baca setelah kita salat. Kemudian apa? Tsumma du'u ba'da dzalika bi jawami'il kawamil. Setelah kita baca-baca kebiasaan kita, mulai dari kadang-kadang istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Kemudian kita berdoa. Tsumma du'u ba'da dzalika bi jawami'il kawamil. Doa al-jawami al-kawamil. Doa yang bersifat umum, minta keseluruhan kepada Allah, bahwa utai doa yang jawami al-kawamil ma'allamahu, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fakul, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa a'udzu bika min syarri wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribuni ilaiha minal qauli wal amal wan niyyah wa i'tiqad. Was'aluka min khayri ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adza bika bi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya doa al-jawami al-kawamil. Ini Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah setelah salat dungo iki.
Artinya apa? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu minal khairi dari kebaikan kullihi semuanya, ajilihi kebaikan saat ini, wa ajilihi dan kebaikan mendatang. Aku mohon kepadamu ya Allah, beri kami kebaikan. Ya, kebaikan, semua kebaikan yang ada pada saat ini, yang kebaikan-kebaikan yang akan datang. Ma'alimtu minhu, baik itu kebaikan yang aku ngerti, wa ma'alam a'lam, dan yang aku tidak mengerti dari mana kebaikan itu. Minta kebaikan kepada Allah, ini kebaikan yang menurut Allah baik untuk kita. Kita minta secara umum kepada ya Allah, beri kami kebaikan. Kebaikan menurutmu ya Allah, kebaikan saat ini atau kebaikan nanti. Yang aku tahu dari mana datangnya kebaikan itu, atau yang aku tidak ngerti, tidak mempunyai kepengetahuan dari mana datangnya kebaikan itu. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan-keburukan seluruhnya. Keburukan yang terjadi saat ini atau yang akan terjadi, yang saya mengerti, kira-kira hitung-hitungan keburukan itu datangnya nanti dari mana, atau yang aku tidak mengerti. Aku mohon perlindunganmu. Was'alukal jannata, dan aku mohon kepadamu beri kami surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan segala sesuatu yang mendekatkan kami kepada surga. Min qaulin, dari ucapan, wa amalin dan perbuatan, wa niyatin dan niat, wa i'tiqadin dan keyakinan. Aku mohon kepadamu ya Allah, beri kami surga. Dan segala sesuatu yang mendekatkan kami kepada surga itu, dari ucapan kami, perbuatan kami, niat kami, atau keyakinan-keyakinan kami. Wa a'udzubika minan nar, dan aku mohon kepadamu jauhkan kami dari neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin aw amalin aw niyatin aw i'tiqadin. Dan jauhkan kami dari segala sesuatu yang mendekatkan kami ke neraka itu, dari ucapan, perbuatan, niat dan i'tikad. Was'aluka min khayri ma sa'ala minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mohon kepadamu ya Allah dari kebaikan, apa-apa yang diminta dari kebaikan itu oleh hambamu, oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mohon perlindungan dari segala sesuatu keburukan yang nabimu, rasulmu, hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan darinya. Jadi luar biasa. Ini doa al-jawami al-kawamil, doa meminta segala sesuatu kepada Allah dengan secara bongkoan. Orang Jawa mengatakan pasrah bongkoan, minta kebaikan secara penuh, apapun kebaikan itu menurut Allah untuk kita. Jadi yang kita kira-kira itu baik, kadang-kadang kita kira-kira sesuatu yang baik itu ternyata itu buruk untuk kita, atau sebaliknya. Dan yang kita minta di sini, kita minta kebaikan. Kebaikan, ukuran-ukuran yang diminta, ukuran Allah, baik kita tahu hitungannya kebaikan itu dari mana, atau kita yang nggak tahu saat ini atau yang akan datang. Nah, ini kita doa yang seperti itu. Dan lanjut, Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ya Allah, wa ma qadaita alayya, dan segala sesuatu yang engkau kodokkan kepada kami, dari min amrin, dari sesuatu, faj'al aqibatahu, maka jadikanlah apa yang engkau kodokkan kepada kami itu rosadan, yang berakibat memberi petunjuk kepada kami. Allah mentakdirkan kepada kita
mengkodokkan, menghendaki sesuatu terjadi kepada kita. Kita minta kepada Allah, segala sesuatu yang terjadi kepada kami itu ya Allah, yang Engkau kodokkan, yang Engkau kehendaki terjadi kepada kami itu ya Allah, jadikanlah akhir dari semuanya itu rosyadan, menjadi sarana petunjuk bagi kami untuk bisa mengetahui kebaikan atau hikmah yang ada di balik segala sesuatu ketentuan-ketentuan. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi, yang menimpa kita, itu tidak lepas dari qada Allah, kehendak Allah kepada kita. Cuman tidak semuanya kita itu diberi diberi petunjuk oleh Allah untuk mampu mengambil hikmah kebaikan yang menimpa kita. Maka banyak orang ketika tertimpa sesuatu itu akhirnya tidak ingat Allah tapi ngersulo. Nah, itu banyak. Karena apa? Karena dia tidak mendapat tidak mendapat petunjuk untuk memperoleh satu hikmah. Padahal segala sesuatu yang menimpa kepada kita itu pasti ada rahasia kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma wa ma qadaita 'alayya min amrin faj'al aqibatahu 'alayya rusdan. Ya Allah, apapun yang Kau kehendaki kepadaku dari segala sesuatu yang menimpaku, faj'al aqibatahu, jadikanlah akibatnya atau ending dari sebuah persoalan itu bagi kami rosyadan, menjadi petunjuk. Tsumma da'u bima awsa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian berdoa lagi dengan doa yang diajarkan Rasulullah, diwasiatkan Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu anha. Faqul ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsa min adzabik astajiru la takilni ila nafsi wa la ila hatim min khalqika tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bis salihin. Artinya seperti ini. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah, zat yang maha hidup, zat yang maha Qayyum itu berdiri. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai zat yang maha agung, lagi mulia. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Bi rahmatika, dengan rahmat astaghiitsu, aku mohon pertolongan. Min azabika, dari siksamu. Astajiru, mohon selamatkan kami. La takilni ila nafsi. La takilni, jangan pasrahkan engkau untukku. Ila nafsi, pada diriku. Jangan engkau pasrahkan diriku kepada jangan engkau pasrahkan diriku kepada jiwaku kepada nafsuku. Artinya begini. Engkau jangan memberikan kami itu menentukan segala sesuatu itu atas dasar kepasrahan aturan saya. Wala takilni ila nafsi wala ila hatim min khalqik. Dan tidak kepada siapapun dari makhlukmu tarfata ainin, walaupun sekejap. Jadi jangan kuasakan diriku. Jangan kuasakan jiwaku kepada nafsuku. Ini mohon kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau pasrahkan jiwaku ini kepada nafsuku. Jadi jangan sampai kita disetir oleh nafsu kita. Jangan sampai keinginan-keinginan yang ada, yang sifatnya duniawi, itu menguasai diri kita, menentukan arah hidup kita. Dan jangan engkau pasrahkan jiwaku ini kepada siapapun dari makhlukmu. Artinya mafhum mukhalafahnya dari kalimat ini, ya Allah, berikanlah
jiwa saya ini untuk mampu bertawakal kepadamu, untuk mampu memasrahkan diri ini kepadamu. Wala ilahati min khalqa tarfat ainin waslihi sya'ni kullah. Dan jadikanlah kebaikan tingkah lakuku ini keseluruhan bima aslah tadi sholihin, dengan seperti apa yang engkau memberikan kebaikan pada orang-orang yang soleh. Tummakul maqala Isa nabiyina wa alaihi salatu wassalam, Allahumma inni asbahtu la asati utaf ama akro wala amliku naf ama arju asbahal amra biyadika la biyadika wasbahtu murtahinan bi amali wala faqiran aftiru minni ilaika wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tusmi aduwi la tusmit bi aduwi wa la tasbi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini. Artinya, Allahumma ya Allah la tusmit, jangan engkau bahagiakan disebab saya aduwi musuh-musuh saya. Ini Nabi Isa diajarkan oleh Allah doa ini. Ya Allah, jangan engkau buat bahagia musuh-musuhku sebab tingkah lakuku. Yang dimaksud musuh di sini siapa? Yang maksud musuh di sini adalah orang-orang kafir. Jangan engkau jadikan orang-orang kafir itu berbahagia karena saya. Wala tasubbi sadiqi, dan jangan engkau jadikan teman-teman saya ini berperilaku jelek karena saya. Jadi memohon kepada Allah jangan sampai karena kita, teman-teman kita itu berbuat yang tidak baik. Mohon perlindungan kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan teman-teman saya ini menjadi jelek itu karena perilaku saya. Sebaliknya, perilaku saya ini jangan sampai menjadikan teman-teman saya itu menjadi orang yang tidak benar. Wala taj'al musibati fi dini, dan janganlah engkau menjadikan musibah untukku itu di dalam urusan agamaku. Wala taj'alid dunya akbar hammi, dan jangan engkau jadikan ya Allah dunia itu sebagai puncak dari cita-citaku. Wala mablagha ilmi, dan jangan jadikan dunia itu sebagai puncak tujuan keilmuanku. Ini luar biasa. Doa Nabi Isa yang diajari Allah untuk dibaca. Jangan engkau jadikan dunia ini ya Allah sebagai tujuan akhir kehidupanku. Kita rata-rata hidup sejahtera di dunia itu nikmat, bagian dari nikmat itu memang. Tapi jangan itu menjadikan, jangan engkau jadikan itu ya Allah sebagai akhir dari puncak cita-cita kehidupanku. Wala mablagha ilmi, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebagai puncak dari tujuan keilmuanku. Untuk oleh ilmu sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk bagaimana saya sekolah setinggi mungkin, sepinter mungkin, agar kehidupan dunia saya itu menjadi sejahtera. Jangan jadikan diri ini seperti itu ya Allah. Wala mablagha ilmi. Padahal Allah di dalam ayatnya sudah jelas. Wong ki lek kepingin sukses dunia dan akhirat, itu tidak ada jalan lain kecuali dia harus pinter. Itu aja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi daripada yang lain. Itu sudah paten, itu otomatis. Tanpa kita mencari ilmu, tanpa kita bertujuan untuk sifatnya duniawi, ya kita jalankan ilmu itu dengan penuh keyakinan, itu pasti akan membawa dengan sendirinya. Nah, maka ini sesuatu yang lumayan problematik bagi nafsu kita kadang. Ketika kehidupan di dunia ini tidak menjadi sebuah
cita-cita kesejahteraan. Tapi mestinya dunia itu kita cari bagaimana dunia itu bisa menghantarkan kesejahteraan kita ke dalam kehidupan di akhirat nanti. Cara wong Jawa mboten bilangnya ojo ketumpahan dunya, tapi nek iso dunya iku tumpahono. Nyari dunia sebagai sarana untuk kebaikan kehidupan di akhirat kita. Maka seperti doa ini, la taj'alid dunya akbaru hammi. Jangan jadikan dunia ini sebagai puncak dari cita-citaku, wala mablagha ilmi, dan sebagai puncak keilmuan kita, wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni. Dan jangan kau kuasakan untukku sebab dosa-dosaku ya Allah, jangan kuasakan kami dengan orang-orang yang tidak mengasihi kami. Tsumma utum bima bada'a laka minad da'awat al-masyhurat wa fatha mimma auzat wa tamahu fi kitab da'awat min kitab Ihya Ulumuddin. Dan doa-doa yang lain. Misalnya kita berdoa seperti kan kita tidak tahu artinya gimana, tidak masalah. Kalau doa itu yang sifatnya doa maksurah, kita tidak tahu artinya, ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah dulu, selesai. Tapi kalau doa yang tidak maksurah, mohon maaf, nek sampean ndonga sing gak maksurah, yang tidak ada yang mengajarkan, terus sampean baca sendiri tidak tahu, dan ini doa-doa bukan maksurah, sampean gak ro karepe. Berdoa hanya ini terus. Ya, doa itu lebih baik kalau maksurah kita baca, walaupun kita tidak tahu artinya, itu kita ikut Rasul. Tapi kalau yang tidak maksurah, kita mohon apa itu, lebih baik kita yang faham dengan maksud dari doa itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.